Ya, Kak. Oke. Kayaknya Mas kalau sudut berpenyiku udah pada tahu ya. Ya, Kak. Dua buah sudut dikatakan saling berpenyiku jika jumlah keduanya itu yang kayak ini ya. Jumlahnya 90 derajat. Seharusnya ini sudah tidak ada bermasalah. Kemudian kalau sudut berpelurus, jumlah keduanya di sini CBD, besar sudut CBD ditambah besar sudut ABD, jumlahnya 180 derajat sehingga menghasilkan garis lurus. Kemudian kalau ini sudut yang dibentuk oleh garis yang memotong dua garis sejajar, di sini kita punya dua buah garis sejajar yaitu garis K dan garis L. Kemudian ada garis M yang memotong keduanya. Maka dari gambar ini akan berlaku yang pertama ada sudut-sudut yang saling bertolak belakang ya kan, yaitu sudut 1 dan sudut 3 saling tolak belakang itu besarnya sama, sudut 2 dan sudut 4 saling bertolak belakang besarnya juga sama, sudut 5 dan 7, sudut 6 dan 8 itu juga saling bertolak belakang. Kayaknya ini tidak ada masalah ya. Kalau ada masalah nanti segera dibilang biar nanti dijelaskan lebih detail. Selanjutnya poin B, ada sudut-sudut yang saling sehadap. Sudut-sudut yang saling sehadap itu besarnya sama. Kalau kita lihat dari gambar ini, sudut yang saling sehadap itu yaitu sudut 1 dengan sudut 5. Ini kelihatan dia sangat saling sehadap. Kemudian sudut 2 dan sudut 6. Sudut 2 dan sudut 6 di sini. Lalu ada sudut 3 dan sudut 7. Terakhir sudut 4 dan sudut 8. Ini besarnya sama. Kita lanjut ke poin C, sudut-sudut yang luar berseberangan besarnya sama. Sudut yang luar berseberangan yang mana sih? Yaitu yang sudut 1 dengan sudut 7, itu besarnya sama, kemudian sudut 2 dan 8 besarnya juga sama. Selain luar berseberangan, ada sudut yang dalam berseberangan. Dalam berseberangan itu yaitu sudut 3 dan sudut 5 dikatakan dalam berseberangan, besarnya sama. Kemudian sudut 4 dan sudut 6 besarnya sama. Oke, sampai poin ketiga masih aman ya? Oke. Kita lanjutkan ke poin keempat, teorema jumlah besar sudut di dalam segitiga. Jumlah besar sudut dalam sebuah segitiga adalah 180 derajat. Kayaknya ini kalian juga sudah pada tahu. Jadi kalau kita punya sebuah segitiga, maka berlaku besar sudut A, ditambah besar sudut B, ditambah besar sudut C adalah 180 derajat. Untuk masalah pembuktiannya nanti bisa kalian buktikan masing-masing. Kenapa bisa jumlah besar sudut dari sebuah segitiga itu 180 derajat. Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Oke. Kita langsung masuk ke contoh soal saja kayaknya ya. Ini sebenarnya tidak ada yang aneh, materinya masih materi yang sebenarnya kita sudah dapat di SMP. Karena ini masih pengenalan. Baik, kita akan coba sebuah soal. Contohnya kayak gini. Nah ini. Asumsikan segitiga ABC adalah segitiga sama kaki. Dengan besar sudut ABC sama dengan besar sudut ACB. Sama dengan 78 derajat. Kemudian misalkan D dan E adalah berturut-turut titik pada sisi AB dan AC. Sedemikian sehingga besar sudut BCD sama dengan 24 derajat dan besar sudut CBE sama dengan 51 derajat. Tentukan besar sudut BED. Soalnya udah kelihatan ya? Sudah, Kak. Nah, kalau nanti digambarkan lebih kurang begini. Lebih kurang seperti ini. Jadi kita punya segitiga ABC sama kaki dengan besar sudut ABC sama dengan besar sudut ACB sama-sama 78 derajat. Kemudian titik D dan titik E berturut-turut adalah titik pada sisi AB dan AC.
Di sini sudah kelihatan titik D dan titik E. Sedemikian sehingga besar sudut BCD 24 derajat dan besar sudut CBE 51 derajat. Pertanyaannya, tentukan besar sudut BED. Di sini Bapak sudah menambahkan sebuah sudut, yaitu sudut F, nanti bisa digunakan ketika kita mau mencari besar sudut BED. Oke, barangkali kalian mau nyoba dulu. Coba dicari dulu Boleh, Kak. dalam waktu 5 menitan. Silakan.
Kak, Ya. Jericho kan udah nemu titik di sini, Hmm? sini, 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 Ya. sini, sini sama sini tuh. Udah dapat. Si di titik ini doang, tapi yang lainnya Yang lainnya belum ya? Itu DFE sama dengan ini loh, BFC. gimana Kak? DFE D F E ya, sama dengan BFC. B F Ya nggak? how? DFE sama dengan BFC. Karena dia bertolak belakang kan? Oh, Ya nggak? oh iya iya, iya. Oke Kak. Oke. Baik. Habis itu Kak, kan udah dapat ini terus dapat ini. Terus ada yang sama ini nggak? Sama panjangnya? Sama kaki atau apa gitu? Maksudnya Besar sudut FDE udah dapat belum? F D E belum. Belum ya? FDE-nya belum. Yang lain gimana? BEC-nya udah? Apa Kak? BEC-nya udah? Udah. BE, BEC. ya udah ya. Ini udah Kak. Mestinya tinggal sedikit lagi nih. KBE 51. BEC-nya berapa dapat, Jericho? BEC 51. BEC juga 51. Iya. BEC 51, CBE 51 kan? CB. Iya, sama. Berarti kita bisa simpulkan apa? CE sama dengan CB. Oh, wait. Ya kan? Wait, gimana Kak? Gini. Tar. Ini gimana cara ngapusnya ya? Oh, wait. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nggak apa-apa ya. Oke Kak. Ini juga masih belum nemu, tapi kita coba sama-sama aja. Di sini yang sudah diketahui bahwa besar sudut CBE 51 derajat. Jadi di sini kita bikin CBE-nya 51 derajat. Ini kan? Oke, ngerti sampai sini ya? Sudut CBE 51 derajat. Kemudian selain CBE apa yang diketahui? Sudut BCD. BCD-nya 24. Kita bikin 24 derajat. Oke, ini 24. Kemudian besar sudut ABC sama dengan ACB sama dengan 78. Besar sudut ABC-nya 78. Di sini sudah ada 51. Berarti sisanya berapa lagi? 27. Ya, berarti ya ini 27. Ini 27. Yang ini 54 ya. Yang di sini. Besar sudut DCE-nya. Iya Kak. Berarti kita punya sudut
DBE sama dengan 27 derajat. Besar sudut DCE sama dengan 54 derajat. Oke. Sampai di situ dulu. Kemudian kita coba cari dulu besar sudut CEB. Besar sudut CEB itu sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut EBC dikurang besar sudut ECB. Yang kita lihat adalah segitiga EBC. Oke. Ngerti bagian ini? Sudut CEB adalah 180 derajat dikurang EBC dikurang BCE. Ngerti ya? Iya. Ini 180 derajat dikurang EBC-nya 51 derajat, kemudian ECB-nya 78 derajat. 129 berarti kita dapat sudut CEB sama dengan 51 derajat. Nah, tadi kita tahu bahwa sudut CBE juga 51 derajat. CEB 51 derajat, CBE 51 EBC juga 51 derajat, artinya apa? Ini dan ini besar sudutnya sama, maka kita bisa simpulkan bahwa panjang CE sama dengan panjang CB. Benar kan? Suara Bapak jelas ya? Atau kurang? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Oke. Selanjutnya kita lihat sudut BDC. Sudut BDC itu adalah 180 derajat dikurangi sudut DBC dikurangi sudut BCD. Yang kita lihat adalah segitiga BCD. Jadi dari segitiga BCD, besar sudut BDC adalah 180 derajat dikurangi besar sudut DBC dikurangi besar sudut BCD. Ingat ya, ini muncul karena jumlah sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Jadinya ini 180 derajat dikurang 78 derajat dikurangi 24 derajat. 78 ditambah 24, 90. 102, berarti ini 72 derajat, 78 derajat ya. Udah ada yang dapat ini tadi, 78 derajat sudut BDC-nya. Nah, sekarang gini. Sudut BDC-nya kan 78 derajat. Sudut BDC-nya 78 derajat dan besar sudut BDC ini sama dengan besar sudut CBD. Karena CBD kan 78 derajat juga. Karena dia berada dalam segitiga yang sama, berarti kita bisa simpulkan apa? Kita bisa simpulkan bahwa panjang dari CB sama dengan panjang dari CD. Benar nggak? Dia kan segitiga tuh, segitiga BCD. Besar sudut CBD-nya sama dengan BDC. Karena besar sudutnya sama, pasti ini jadi segitiga sama kaki. Oh iya. Nah, CB sama dengan CD. Nah, tadi kan kita punya panjang CB sama dengan panjang CE. Panjang CB sama dengan panjang CE. Panjang CB juga sama dengan panjang CD. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa panjang dari, maka kita dapat kesimpulan bahwa panjang CE pasti sama dengan panjang CD. Ya kan? Karena panjang CE sama dengan panjang CD, sekarang kita lihat segitiga CDE. Di segitiga CDE, panjang CE sama dengan panjang CD. Berarti kita bisa simpulkan bahwa di sini akibatnya
besar sudut CDE sama dengan besar sudut CED. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Halo? Ya, Kak. Oke. Besar sudut CDE sama dengan besar sudut CED. Nah, sekarang kita yang ditanyakan ini di soalnya. Tentukan besar sudut BED. Sekarang kita misalkan besar sudut BED sama dengan X. Nah, jadi kita mau cari nilai X-nya nih. Sebelum kita cari nilai X, mungkin kita bisa cari dulu besar sudut apa ya? DCE-nya udah. BFC-nya udah dapat belum? Belum ya? Nah, kita cari dulu besar sudut BFC. Besar sudut BFC itu kita lihat dari segitiga BFC itu sama dengan 180 derajat dikurang sudut FBC dikurangi sudut FCB sama dengan 180 derajat dikurang 51 derajat dikurang 24 derajat. Maka kita dapat besar sudut BFC sama dengan 75, 105 derajat. Karena sudut BFC bertolak belakang dengan sudut DFE, maka sudut DFE-nya juga sama dengan 105 derajat. Nah, sekarang lihat ini ada X di sini. Ini 105. Kita mau mencari nilai X. Kalau kita mau mencari nilai X, sudut CDE. Yang udah diketahui sudut apa aja sih? CE sama dengan CD. CE sama dengan CD. Oke. Sampai di bagian sini paham? Oke, mungkin boleh dicatat dulu ya sebelum nanti dilanjutkan. Karena nanti kalau terlalu banyak bingung lagi mau ngulang dari awal. Silakan dicatat dulu sebentar. Sampai di bagian sini. Berarti FDI sebut ini Boleh zoom out lagi dikit, Kak. Oh, diperbesar ya? Oh, enggak, diperkecil.
Ini nggak bisa ini. Kelihatan? Besaran dikit. Macamnya. Gimana caranya ya? Dia 50 sama 100. Coba sini segini aja coba. Segini aja. Gitu aja. Ya, nggak apa-apa. Kalau sudah bilang udah ya. Dan Kak. Oke. Baik, kita lanjutkan. Sejauh ini kita kan sudah punya besar sudut DFE-nya 105. Besar sudut DFE-nya 105. Maka sekarang kita coba perhatikan fokusnya di segitiga DEF aja dulu. Dari segitiga DEF, maka kita bisa mencari besar sudut FDE. Besar sudut FDE itu sama dengan 180 derajat dikurang besar sudut DFE dikurangi besar sudut DEF. Sama dengan 180 derajat dikurang besar sudut DFE-nya kan 105 nih. Kemudian dikurangi besar sudut DEF. Besar sudut DEF tadi adalah X. 180 dikurang 105 dikurang X sama dengan 75 kurang X. Maka kita punya besar sudut FDE sama dengan 75 kurang X. Nah, besar sudut FDE ini kan sama dengan besar sudut CDE. Maka kita bisa juga menyimpulkan bahwa besar sudut CDE juga 75 kurang X.
Oke, sekarang kita sudah punya besar sudut CDE. Sementara di awal tadi, di sini kita kan punya fakta bahwa besar sudut CDE sama dengan besar sudut CED. Jadi kita punya besar sudut CDE sama dengan besar sudut CED. Besar sudut CDE adalah 75 dikurang X. Sementara besar sudut CED, kalau kalian lihat dari gambar, besar sudut CED ini kan sama dengan 51 ditambah X. Karena besar sudut CED itu adalah besar sudut CEB ditambah DEB. Jadi kita bisa bikin 75 dikurang X sama dengan 51 ditambah X. 75 dikurang 51 sama dengan X ditambah X atau 2X. Kita punya 24 sama dengan 2X, maka nilai X sama dengan 12. Ingat, X tadi apa? X adalah besar sudut BED. Karena yang ditanya adalah besar sudut BED, maka di sini kita punya kesimpulan, maka besar sudut BED sama dengan 12 derajat. Jadi jawabannya 12 derajat. Oke. Silakan dilengkapi catatannya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Tadi X-nya 51 dari mana, Kak? Gimana? X-nya 51 dari mana, Kak? Yang CDE. C, D, CDE itu nilai X-nya 51 dari mana tadi, Kak? CDE-nya 75 kurang X bukannya? Ya, itu kan X-nya diubah jadi 51. Oh, bukan, pindah ruas. Oh, Jadi pindah ruas ya, sorry. ya. Yang lain gimana, Rizky? Dinda, Haidar, Kirana, sama Siva? Bisa paham? Paham, Kak. Oke. Udah selesai dicatat semuanya?
Sudah, Kak. Oke. Ya, Kak. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Ke contoh berikutnya. Bentar. Di matematika apa? Ada yang UH besok? Ada saya, Kak. Siapa? Jericho. Iya, Kak. Saya juga, Kak. Banyak yang UH ya. Sedih. Berapa mata pelajaran? 1? Harusnya 2, Kak. Tapi Diundur. jadinya 1. Iya, satunya diundur. Kayaknya diundur pun sama aja kesiapannya, enggak? Kalau kami dulu kayak gitu. Mau diundur 1 bulan pun tetap aja nggak belajar. Kalau kami. Nggak ada berubah. Jadi mau di ujian mendadak, mau di ujiannya dibilang 1 minggu sebelumnya, hasilnya nggak jauh beda. Jadi guru tuh buang-buang waktu juga mundur. Nggak tahu kalau sekarang ya modelnya gimana. Kayaknya kami juga gitu deh, Kak. Iya. Gayanya sok-sok minta diundur belum siap kan. Ah, Pas udah ujian juga sama aja. Nggak ada siap-siapnya, orang nggak belajar kok. Kadang baru mau baca buku udah ketiduran. Ya, zaman berubah, sifat kita enggak. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Contoh yang kedua, selisih 2 buah sudut pada sebuah segitiga adalah 24 derajat. Besar semua sudut adalah sebuah bilangan 2 digit. Jadi kita bisa sebutlah, misalnya ini segitiganya ABC. Nah, besar sudut A, besar sudut B, dan besar sudut C itu adalah bilangan 2 digit. Kemudian selisih 2 buah sudutnya 24 derajat. Jadi misalkan si A dan si B ini selisihnya 24 derajat. Katakanlah B-nya 10 derajat, maka si A-nya adalah 34 derajat, dan si B-nya adalah 180 derajat dikurang 10 derajat dikurang 34 derajat. Berapa tuh ya? 136 derajat. Nah, tapi ini kan nggak memenuhi ya. Karena katanya besar semua sudut adalah sebuah bilangan 2 digit. Kalau di sini C-nya kan bilangan 3 digit. Nah, yang ditanyakan di soal adalah tentukan banyak kemungkinan nilai besar sudut ketiga. Jadi katakanlah sudut ketiganya adalah C, ada berapa banyak sih nilai C yang mungkin? Itu maksud dari soal ini. Bisa dipahami ya? Soalnya. boleh ulangin dikit, Kak? Nah, diulang lagi ya. Ceritanya kita punya sebuah segitiga, kemudian baca kalimat pertamanya, selisih 2 buah sudut pada sebuah segitiga adalah 24 derajat. Jadi, katakanlah kita punya sudut A dan B selisihnya 24 derajat. Mungkin si B-nya 10 derajat, karena B-nya 10 derajat, maka si A-nya 34 derajat. Selisihnya kan 24 derajat ini. Nah, tapi katanya begini, besar semua sudut adalah sebuah bilangan 2 digit. Kalau di gambar ini, kalau A-nya 34 derajat, kalau B-nya 10 derajat, selisihnya udah benar 24 derajat. Tetapi sudut C-nya berapa derajat besarnya? Ingat, jumlah besar sudut dalam sebuah segitiga kan 180 derajat. Maka untuk soal ini, besar dari sudut C-nya 136 derajat. Dan ini salah, tidak boleh. Kenapa? Karena rupanya, kata soal, besar semua sudut adalah sebuah bilangan 2 digit. Jadi semuanya harus 2 digit. Besar sudut A-nya 2 digit, ini udah 2 digit. Besar sudut B-nya 2 digit, dan besar sudut C juga 2 digit. Masalahnya di sini sudut C yang Bapak kasih contoh ini kan 3 digit ya. Jadi ini salah contohnya. Pertanyaannya, tentukan banyak kemungkinan nilai besar sudut ketiga. Artinya, C-nya ini yang bisa berapa aja sih? Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya si B-nya 40, berarti kan A-nya 64 nih. Biar selisihnya 24.
64 ditambah 40, 104, berarti si C-nya 76 derajat. Nah, si C-nya bisa 76 derajat. Mungkin nanti si C-nya bisa 74 derajat dan sebagainya. Nah, dia tanya itu ada berapa banyak nilai C yang mungkin. Tentu kan banyak kemungkinan nilai besar sudut ketiga. Jadi kita sepakati aja. Sudut pertama A, sudut kedua B, sudut ketiga C, dan besar sudut A lebih besar dari sudut B. Jadi tanpa mengurangi keumuman soal, misalkan sudut A lebih besar dari besar sudut B. Baru kemudian kita cari. Oke. Bisa dipahami masuk soalnya? Bisa. Oke, dicoba dulu. Nanti setelah 5 menit kita sama-sama membahas. Manual nih Kak cari kemungkinannya. Bisa pakai cara manual, tapi nanti bisa kita kasih batas. Jadi nanti akan muncul pola. Biasanya kalau kita cari manual, itu kemungkinan besar ada muncul pola-pola bilangannya nanti. Boleh, nggak ada masalah. Nanti kalau kalian cari terus, kalian akan sampai pada kesimpulan bahwa besar sudut C itu harus genap. 30 sudut, bukan 30 sudut. Dicoba lagi.
Oke, ada yang jawab. Bagaimana kalau 43 kemungkinan, Kak? Hampir ya, tapi bukan 43. Ingat dia bilangan 2 digit. Ayo dicari lagi. Haidar, Rizky. Tujuh puluh tiga enggak. 73, 77 enggak? Bukan. Ayo dicari lagi. Ya, Bapak bagi sedikit petunjuk ya. Jadi di sini kita misalkan besar sudut A-nya itu adalah A derajat. Oke, ini ada satu orang jawab. 86, enggak. Ada lagi yang jawab. Nah, 45 benar. Haidar. Haidar bisa ini ya. Tolong kirim ininya. Caranya ke WA. Haidar gimana caranya tadi? Dicoba-coba apa gimana? Halo Haidar. Agak dicoba-coba. Mungkin nanti bisa dikirim ke WA ya. Bapak mau lihat caranya. Sudut terbesar sama terkecilnya aku cari habis itu. Ya. Terus? Terus Oke, kita coba ini dulu ya. Misalkan kita punya 3 buah sudut A, B, dan C. A, B, dan C. Sekarang tanpa mengurangi keumuman soal, kita misalkan besar sudut A lebih dari besar sudut B. Sehingga besar sudut A dikurang B itu sama dengan 24. Jadi sudut ketiganya ceritanya adalah sudut C. Kita akan mencari banyaknya kemungkinan nilai besar sudut C. Perhatikan bahwa besar sudut A ditambah besar sudut B ditambah besar sudut C sama dengan 180 derajat. Nah, gimana kalau misalnya ini kita kurangi dengan A kurang B? Kalau kita kurangi dengan A kurang B, sementara A kurang B itu besarnya 24 derajat. Maka 180 derajat dikurang 24 derajat adalah 156 derajat. Sementara itu ini akan menjadi A ditambah B ditambah C dikurang A ditambah B. Atau dengan kata lain, A dikurang A itu habis. Tersisa adalah 2B ditambah C sama dengan 156 derajat.
Atau dengan kata lain, C sama dengan 156 derajat dikurang 2B. Nah, dari sini kita kan bisa melihat bahwa 156 derajat adalah bilangan genap. Sementara 2B pasti bilangan genap. Kenapa bilangan genap? Karena dia kelipatan 2. Bilangan genap kalau kita kurangi dengan bilangan genap, hasilnya kan pasti genap ya. Maka kita sampai pada kesimpulan bahwa si C-nya harus genap. Karena C adalah bilangan 2 digit, sebuah bilangan 2 digit, maka kita bisa simpulkan di sini C itu berada di antara 10 sampai 98 derajat. Tapi belum tentu ya, belum tentu ini semua nilai C bisa diterima di sini. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita ininya? Cara kita menentukan nilai C-nya. C-nya harus genap. Sekarang begini. Kita hapus dulu ini. Ini kan kemungkinan nilai C. Tapi belum tentu semuanya memenuhi. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa lakukan sesuatu. 2B ditambah C sama dengan 156. Maka 2B sama dengan 156 dikurang C. Atau B itu sama dengan 156 dikurang C per 2. Oke, semoga bisa dipahami. 156 dikurang C per 2 adalah sama dengan 78 derajat dikurang C per 2. Oke, sorry. Di sini tadi C-nya itu berada di antara 10 sampai 98 derajat. Karena C itu berada di antara 10 sampai 98 derajat, maka kalau semua ruas di sini kita bagi dengan 2, kalau semua ruasnya kita bagi 2, maka kita akan memperoleh 10 bagi 2 adalah 5, kurang dari sama dengan C per 2, kurang dari sama dengan 49. Sementara nilai B adalah 78 derajat dikurangi C per 2. C per 2-nya berada di antara 5 sampai 49. Maka kita bisa simpulkan bahwa nilai terkecil yang mungkin dari B adalah sama dengan 78 dikurang 49. Karena C per 2 ini terbesarnya kan 49. Ya. Sementara nilai maksimum dari B adalah ketika nilai C per 2-nya sekecil mungkin. Jadi nilai maksimum dari B adalah 78 dikurang 5 derajat. Kita punya nilai B lebih dari atau sama dengan 29 derajat. Dan B kurang dari atau sama dengan 73 derajat. Oke. Sampai di poin sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Semoga paham ya. Nah, yang perlu diingat apa? Kita harus ingat bahwa tadi kan kita sudah bikin sudut A dikurang sudut B itu 24 derajat. A dikurang B sama dengan 24 derajat. Maka secara tidak langsung kita punya A sama dengan B ditambah 24. Karena B itu berada di antara 29 derajat sampai 73 derajat, maka kalau semua ruasnya kita tambah dengan 24, 29 ditambah 24 adalah 53 derajat, kemudian kita punya di tengah B ditambah 24, kemudian di sebelah kanan kita punya 97 derajat. Ingat, B ditambah 24 itu sama dengan A. Jadi kita punya A lebih dari sama dengan 53 derajat, kurang dari sama dengan 97 derajat. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Kalau bisa silakan dicatat dulu. Ini belum selesai ya, kita ingat kita mau cari banyak nilai C yang mungkin.
Oke, silakan dicatat dulu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bagian mana, silakan bertanya. Haidar, jawabannya sudah benar. Tetapi mungkin kalau untuk esai, cara seperti ini agak... Ini coretan ya, Haidar ya. Nanti kalau esai jangan dijawab seperti ini. Jawabannya sudah benar, sudah bagus. Cuma mungkin lebih dirapikan dan diperjelas saja. Suara saya jelas ya? Jelas, Atau tidak? Yes, jelas, Kak. Kak. Kalau sudah nanti bilang. Apakah sudah bisa dilanjutkan? Bagaimana bisa dilanjutkan, Kak? Penjelasannya? Bisa, Kak. Oke. Jadi sampai di sini kita sudah punya nilai A dan sudah punya nilai B. Nilai A-nya berada di antara 53, paling kecil nilai A-nya 53, paling besar nilainya 97. Sementara nilai B paling kecil adalah 29 derajat, paling tinggi nilainya 73 derajat. Maka kemudian kita jumlahkan nilai A ditambah B. Sehingga kita punya nilai A ditambah B yang merupakan gabungan ini dan ini. Nilai A ditambah B itu terkecil yang mungkin adalah 29 derajat ditambah 53 derajat. Sementara nilai maksimum dari A tambah B yang mungkin adalah 97 derajat ditambah 73 derajat. Ketika kita jumlahkan, akan diperoleh nanti besar A ditambah B
itu paling rendah 82 derajat, paling tinggi adalah 170 derajat. Nah, sekarang kan kita punya tadi A ditambah B ditambah C sama dengan 180 derajat. Maka C adalah 180 derajat dikurang A tambah B. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa nilai C itu paling kecil adalah sama dengan 180 derajat dikurang 170 derajat. Yaitu ketika nilai A tambah B-nya sebesar mungkin. Sementara nilai maksimum dari C adalah 180 derajat dikurang 82 derajat. Kita dapat 10 derajat, kembali ke bentuk awal tadi. 10 derajat kurang dari sama dengan C, kurang dari sama dengan 98 derajat. Artinya, nilai C itu dari 10 sampai 98 derajat. Tapi karena C-nya itu harus genap, kita tinggal cari ada berapa banyak bilangan genap dari 10 sampai 98. Ada berapa? 10 ini kan 2 kali 5 ya. 10 itu 2 kali 5. Sementara 98 adalah 2 dikali 49. Dari 5 sampai 49 tentu ada sebanyak 45 bilangan. Maka kita bisa simpulkan ada 45 kemungkinan nilai C, yaitu nilai sudut ketiga. Begitu lebih kurang. Oke, silakan dicatat sambil dipahami. Oke, ada yang chat. Oh, kenapa harus 2 kali 5 sama 2 kali 49? Sebenarnya pengen cari ini aja sih. Kan C itu kan mulai dari 10 sampai 98. Sementara C-nya kan genap. Bilangan genap itu kan kelipatan 2. 10 adalah 2 kali 5. 98 adalah 2 dikali 49. Jadi C-nya itu bisa jadi 10. 10 adalah 2 kali 5. 12 adalah 2 kali 6. 14 adalah 2 kali 7. Jadi ini 2 kali 5, 2 kali 6, 2 kali 7, sampai 2 kali 49. Berarti banyak bilangannya kan sama dengan mencari banyak angka dari 5 sampai 49. Dari 5 sampai 49, totalnya ada 49 kurang 4 sama dengan 45 angka. Begitu lebih kurang. Bagaimana bisa dipahami penjelasan barusan? Intinya ada berapa banyak sih bilangan genap dari 10 sampai 98 itu intinya. Kalian bisa pakai logika seperti ini, atau kalian mau pakai rumus UN. Rumus UN dengan beda 2. UN kan sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali beda. UN-nya itu suku terakhir. Suku terakhirnya adalah 98, sama dengan A suku pertama. Suku pertamanya adalah 10. Ditambah N dikurang 1 kali B. Bedanya 2. Karena C-nya harus genap. Jadi selisihnya selalu 2. 98 dikurang 10 adalah 88. 88 sama dengan N dikurang 1 kali 2. Maka N dikurang 1-nya adalah 88 dibagi 2 atau 44. Ketemu nilai N sama dengan 45. Jadi ada 45 bilangan genap yang merupakan nilai C. Ada banyak cara ya untuk mencari banyaknya angka dari 10 sampai 98 yang angka tersebut merupakan bilangan genap. Oke, lebih kurang begitu. Semoga bisa dipahami. Silakan dilengkapi catatannya. Walaupun dari awal tadi kita udah bisa prediksi ya, dia dari 10 sampai 98, kita harus buktikan lagi kalau C-nya memang segitu.
Ada 45. Udah enggak? Udah ya. Yang lain gimana? Udah selesai mencatatnya? Sudah, Kak. Oke. Kita bahas satu soal lagi. Kayaknya ini soal terakhir ya. Sebentar. Nggak mau disimpan. Save. Ini soal selanjutnya. Kalau nggak salah ini soal nomor 1 di KTOM bulan Agustus. Diberikan segitiga ABC dengan titik X di dalam segitiga ABC. Bentar. Kayaknya ini lebih jelas ya. Gimana caranya? Tar. Saya. Diberikan segitiga ABC dengan titik X di dalam segitiga ABC. Apabila besar sudut ABX sama dengan 30 derajat dan besar sudut XCA sama dengan 25 derajat, maka tentukan nilai dari besar sudut BXC dikurang sudut BAC. Oke. Silakan dikerjakan. Yang penting gambarnya benar dulu. Kalau gambarnya sudah benar, baru kita berbicara tentang bagaimana menjawab soalnya dengan tepat. Ingat kita punya segitiga ABC.
Kemudian ada titik X di dalam segitiga ABC sedemikian sehingga besar sudut ABX sama dengan 30 derajat. Katakanlah X-nya di sini. Dan besar sudut XCA adalah 25 derajat. ABX 30 derajat, berarti yang ini 30 derajat. Kemudian besar sudut XCA 25 derajat. Pertanyaannya, tentukan besar sudut BXC yang ini dikurang sudut BAC. Oke. Oke, sejauh ini belum ada yang menjawab. Mungkin ini bisa dijadikan sedikit petunjuk. Yang pertama adalah kita misalkan besar sudut XBC, katakanlah besarnya adalah sebesar M derajat. Sementara besar sudut XCB sama dengan N derajat. Nah, lalu kemudian coba dicari berapa besar sudut BXC-nya, berapa sudut BAC-nya, lalu dan dikurangi. Berarti di sini kita punya ini adalah M derajat, di sini N derajat. Langkah selanjutnya adalah tentukan besar sudut BXC. Baru kemudian cari besar sudut BAC. Sehingga kita dapat pada kesimpulan maka besar sudut BXC dikurangi besar sudut BAC sama dengan apa? Sama dengan berapa?
Sepertinya masih belum ada yang bisa ya. Ayo dicari lagi. Gimana? Udah 11 menit? Bisa? Oh, udah ada yang mulai jawab. Clue lagi, Kak. Oke. Kita coba yang ini dulu, yang BXC-nya dulu. BXC, kalau kita lihat segitiga BXC, maka besar sudut BXC sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut XBC dikurangi besar sudut XCB. Maka kita bisa ambil kesimpulan besar sudut BXC sama dengan 180 derajat dikurang M derajat dikurang N derajat. Itu besar sudut BXC-nya. Kayaknya kalian udah kepikiran itu ya, Udah, Kak. cuma nggak tahu mau diapakan. Pasti karena M dan N-nya belum tahu ya. Yang perlu diingat adalah kadang-kadang soal matematika kita nggak perlu tahu nilai M dan N-nya berapa, yang penting terjawab BXC dikurang BAC-nya. Sekarang coba BAC pakai logika yang sama, kemudian cari hasil BXC dikurangi BAC. BAC artinya yang perlu kita lihat segitiga yang mana. Kalau tadi BXC kan yang dilihat segitiga BXC-nya. Sekarang kalau BAC, mencari besar sudutnya, kira-kira bagaimana?
Oke, benar. Oke, lanjutkan ya. Berarti 180 kurang M kurang N dikurangi 180 kurang 30 tambah M dikurangi 25 ditambah N. Gitu kan, Kak? Oke, benar. Lanjut. Coba diselesaikan. Berarti besar sudut BAC-nya udah tahu ya. Besar sudut BAC-nya sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut ABC dikurangi besar sudut ACB. Atau dengan kata lain 180 derajat dikurangi besar sudut ABC-nya adalah 30 ditambah M dikurangi 25 ditambah N. Sehingga kita dapat diperoleh besar sudut BAC sama dengan 180 kurang 55 adalah 180 dikurangi 55 adalah 125 derajat. Kemudian dikurang M dikurang N. Nah, tinggal dicari BXC dikurang BAC-nya. Jadi berapa? Kira-kira? Berarti hasilnya 180 kurang 125, Kak. Ya. (55). Ada yang dapat? 55 derajat. Oke, nice. Berarti sama dengan 180 derajat dikurang M dikurang N. Walah, udah dapat tapi ragu tadi. Jangan ragu ya. Ini latihan, jadi nggak ada masalah. Mau salah kayak mau benar kayak ya masa bodoh aja. Ini bukan ulangan. Sebenarnya ulangan pun masa bodoh juga ya. Mau benar mau salah juga bodoh amat. Kalau saya tipe orang yang begitu. Tidak peduli sama nilai. Oke, ini nanti dikurangi dapat hasilnya 55 derajat. Oke, lebih kurang begitu. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Ini masih on semua kan? Nggak ada yang ketiduran kan? Enggak, Kak. Oke. Ini nanti akan di-share sebelum kita akhiri. Seperti biasa, mohon untuk dihidupkan dulu kameranya sebentar untuk keperluan dokumentasi. Muhammad Rizky, jangan tuh Rizky, Haidar, Jericho, Dinda, Kirana dan Siva masih on? Kirana aman, oke. Siva, oke. Silakan melihat ke kamera ya. Kamera saya seperti biasa bermasalah. 1, 2, 3. Nice.
Oke, terima kasih ya untuk malam ini. Mudah-mudahan masih kuat, sehat selalu kalian. Sukses Thank you, ulangannya. Kak. Thank you, Kak. Ya, sip. Oke, Malam. terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam.